dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang evolusi dengan kompetisi dasar 3.9, yaitu menganalisis tentang teori evolusi dan seleksi alam dengan pandangan baru mengenai pembentukan spesies baru di bumi berdasarkan studi literatur. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari evolusi secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menelaah mekanisme terbentuknya spesies atau spesiasi dengan tepat. Yang ketiga, yaitu peserta didik diharapkan mampu menghubungkan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi seperti adaptasi dan seleksi alam dengan benar. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi evolusi ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih teman-teman. Apakah kalian pernah memasuki kebun binatang? Dan apakah kalian melihat jerapah dan kuda nil di sana? Lalu kemudian, mengapa struktur tubuh jerapah dan kuda nil itu berbeda? Ya, perbedaannya itu terletak jelas di leher antara jerapah dan kuda nil. Jerapah memiliki leher yang panjang, sedangkan kuda nil itu memiliki leher yang pada umumnya hewan miliki, seperti itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut, gitu ya? Mengapa leher jerapah itu berbeda dengan leher hewan-hewan yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita alangkah lebih baiknya mengetahui terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan evolusi dan bagaimana mekanisme evolusi itu terjadi. Oke, mari kita masuk ke pembahasan evolusi dan mekanisme evolusi itu sendiri. Yang pertama, evolusi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari asal-usul makhluk hidup. Kemudian, jika dikutip dari buku Campbell 2017, evolusi itu didefinisikan sebagai perubahan komposisi genetik yang terjadi pada suatu populasi secara turun-temurun. Nah, pasti kalian pun udah pernah dengar gitu ya. Untuk definisi evolusi yang sering kita dengar ialah evolusi itu merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan terjadi secara perlahan ataupun berangsur-angsur. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme evolusi. Apa sih yang disebut dengan mekanisme evolusi? Mekanisme evolusi merupakan suatu proses evolusi yang dapat terjadi karena adanya seleksi alam ataupun variasi genetik, sehingga akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diwariskan kepada keturunannya. Ada beberapa faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi itu sendiri. Terdapat 5 faktor. Yang pertama, yaitu mutasi. Yang kedua, yaitu genetic drive. Yang ketiga, yaitu aliran gen. Yang keempat, rekombinasi seksual ataupun kawin acak. Dan yang kelima, itu seleksi alam. Mari kita bahas satu persatu dari beberapa faktor yang sudah disebutkan. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang mutasi. Mutasi ini apa sih? Mutasi ini merupakan suatu peristiwa yang dimana menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotipnya. Untuk mutasi ini bisa bersifat merugikan dan bisa bersifat menguntungkan. Seperti apa contohnya? Seperti makhluk hidup yang memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit yang unggul, kemudian menghasilkan keturunan yang cacat gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mutasi yang merugikan. Tetapi sebaliknya, jika untuk keturunan yang dihasilkan ini unggul juga, berarti itu merupakan mutasi yang menguntungkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang genetic drift. Genetic drift ini merupakan suatu perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, dan isolasi. Untuk genetic drift ini terjadi karena dua kondisi. Ya, yang pertama itu ada the Butlinic effect, yang dimana the Butlinic effect ini merupakan suatu kondisi yang wilayah tersebut mengalami bencana alam. Ya, jadi populasi yang tinggal di wilayah tersebut yang terkena bencana alam itu mengalami pengurangan jumlah populasi, sehingga menyebabkan populasi yang tinggal di wilayah tersebut menjadi sangat sedikit. Nah, kemudian yang kedua, kondisi yang kedua ini disebut dengan the Wonder Effect,
The founder effect ini merupakan sejumlah organisme kecil yang melakukan migrasi. Jadi hanya sebagian kecilnya aja nih organisme yang tinggal di daerah tersebut, di wilayah tersebut melakukan migrasi ataupun pindah tempat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai aliran gen. Aliran gen ini disebabkan ketika terjadinya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Nah, hal ini tuh sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang datang bergabung seperti itu. Jadi suatu populasi yang melakukan migrasi, kemudian individu-individunya, masing-masing individunya itu melakukan perkawinan, nah itu dihitung berapa banyak perubahan genetik individu-individu yang datang bergabung. Kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai rekombinasi seksual atau yang sering disebut dengan kawin acak. Nah, untuk rekombinasi seksual ini terjadi karena adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu. Nah, di mana hasil dari perkawinan acak tersebut akan menghasilkan keturunan yang berbeda dari induknya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kelima mengenai seleksi alam. Nah, untuk seleksi alam ini, makhluk hidup dituntut untuk adaptif. Adaptif itu apa? Adaptif itu merupakan suatu kemampuan survive gitu ya, suatu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika makhluk hidup itu bisa survive, bisa adaptasi dengan lingkungannya ataupun adaptif, itu cenderung akan lolos. Akan lolos dari apa? Akan lolos dari seleksi alam dengan beberapa perubahan sifat tertentu, sehingga dia dapat bertahan hidup dan bisa mewariskan sifat kepada keturunannya. Oke, jika tadi sudah selesai dijelaskan 5 faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi, nah itu merupakan sebuah jawaban gitu ya, sebuah kunci jawaban untuk menjawab pertanyaan yang di awal tadi, mengapa leher jerapah itu panjang gitu ya. Nah, ini terdapat 2 teori yang mengemukakan ataupun model teori evolusi dari 2 tokoh. Siapa sajakah itu? Nah, yang pertama itu ada Jean Lamarck. Nah, untuk Jean Lamarck ini menggambarkan bahwa jerapah itu dulunya sudah ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Nah, ketika makanan dia dari atas, itu kan tinggi kan. Nah, untuk meraih makanan tersebut, maka jerapah yang leher pendek itu berusaha untuk menjangkaunya, sehingga lama-kelamaan leher dia tuh akan bertambah panjang seperti itu. Itu menurut teori Jean Lamarck. Nah, untuk Darwin itu berbeda dengan Jean Lamarck. Nah, jika Jean Lamarck mengungkapkan bahwa jerapah yang berleher pendek itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, Charles Darwin mengungkapkan bahwa jerapah yang memiliki leher pendek itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya karena jerapah yang berleher pendek itu tidak mampu untuk menjangkau makanan yang ada di atas, maka dia mengalami kepunahan ataupun mati secara perlahan gitu. Untuk teori Darwin ini untuk jerapah, itulah gitu tuh kenapa jerapah sekarang tuh lehernya panjang-panjang, karena yang pendek itu tidak bisa survive, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dari itu dia punah gitu tuh, berbeda dengan Jean Lamarck. Nah, untuk Jean Lamarck ini jerapah yang lehernya pendek itu dia terus-terusan menjulur ke atas untuk meraih makanannya, sehingga terciptalah leher yang panjang, semakin panjang tersebut seperti itu. Nah, oke, mungkin sampai sini pembahasan kita tentang materi evolusi dan mekanisme evolusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton.